Oke, jumpa lagi dengan saya Arya Lodra, dan saat ini saya berada di lokasi petilasan Eyang Jaya Perkasa di puncak Gunung Rengganis di Daya Luhur Sumedang, Jawa Barat. Ya, hari ini Selasa pagi tanggal 10 Januari 2017, dan saat ini saya bersama Ade Irfan Fauji, ya, bersama bapaknya, Bapak Omang Rohman dari Belitung, ya, dan kemudian bersama Bapak Olang dan Ibu Eni istrinya dari Purwakarta, dan yang nyuting nanti juga di akhir di syuting, ya, namanya Mas Eko Purnomo, ya, dari Magetan, Jawa Timur. Oke, saudaraku tercinta, ini lanjutan daripada video berikutnya, ya. Alhamdulillah, ya, puji syukur saya ucapkan, ya, karena Allah memberikan kesembuhan yang sangat luar biasa kepada Ade Irfan Fauji, ya, yang mana Ade Irfan Fauji ini, ya, menderita sakit selama 5 tahun lebih, yang sakitnya itu sangat aneh, ya, sangat aneh, dirasakan sangat aneh. Diperiksa secara medis tidak ada penyakitnya, di rongsen, di scan, tidak ketahuan penyakitnya. Sudah berbagai upaya yang dilakukan, baik secara tradisional, secara spiritual, maupun usaha medis sudah dilakukan selama 5 tahun, terus melakukan upaya penyembuhan. Ya, mungkin belum jodoh, dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah saat ini berjodoh, ya, atas kuasa Allah. Melalui penyembuhan yang saya lakukan, alhamdulillah, Ade Irfan Fauji sudah sembuh total. Tentunya tidak tidak semudah itu untuk menyembuhkan penyakit yang sudah 5 tahun berakar, ya, dan dirasakan aneh, ya. Berbagai upaya penyembuhan saya lakukan, ya. Berawal saya sembuhkan di Padepokan, ya. Saya sembuhkan dengan secara kegoiban untuk mengatasi penyakit goibnya, dan juga saya sembuhkan masalah psikisnya, dan kemudian saya coba sembuhkan masalah fisiknya, ya, karena dampaknya sudah ke fisik juga. Dan kemudian juga saya sembuhkan juga dari segala aspek saya coba sembuhkan. Saya coba sembuhkan secara holistik, bukan dari satu sisi saja. Dan alhamdulillah prosesnya meskipun memakan waktu, ya, alhamdulillah, ya, sembuh total, ya. Kemudian Ade juga bukan hanya disembuhkan di Padepokan, tetapi saya bawa juga, ya, saya mandikan di petilasan Eyang Prabu Siliwangi di Pajajaran, Majalengka. Videonya juga sudah diunggah di YouTube, ya. Dan kemudian juga dibersihkan secara menyeluruh di makam para wali, ya, di makam Eyang Sunan Gunung Jati, di makam Eyang Sunan Kalijogo, di makam Eyang Sunan Muria, ya. Dan kemudian berdasarkan petunjuk gaib harus dikunci, ya, melalui barokah dan karomahnya Eyang Jaya Perkasa, dan alhamdulillah saat ini sudah tersampaikan, sudah terlaksana. Dan di video sebelumnya, ya, proses pengunciannya kita tunjukkan, ya, dan alhamdulillah sudah terkunci, ya, sudah terkunci, dan alhamdulillah saat ini sudah sembuh total, dan insya Allah sembuh untuk selama-lamanya. Oke, sekarang kita dengarkan dan kita simak lebih jelasnya, ya, apa yang dialami oleh Ade selama ini, ya. Oke, kita jelaskan langsung, ya, dari Bapak Omang, ya. Silakan Bapak Omang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Omang wabarakatuh. Rohman dari Bangka Belitung bersama anak saya Ade Irfan Fauji. Iya. Saya sudah berusaha dan berupaya keliling kemana-mana, belum menemukan jodoh. Sampai saya terhitung 26 dukun plus ustadz, sekitar 7 ustadz, ya, intinya belum ketemu jodoh. Dan alhamdulillah saya ketemu Ki Arya Lodra yang punya padepokan di Indramayu, mendapat petunjuk, mendapat
jodoh dari beliau ini. Tapi ya Allah, sangat lelah, sangat panjang prosesnya, sangat panjang, melelahkan. Ini juga saya nanjak ke sini, udah saya punya penyakit jantung, hampir saya Nyerah, berhenti ya? di jalan, saya nyerah. Iya, Karena betul, saya punya menderita penyakit jantung. Tapi saya Bismillah, saya kuat, dan alhamdulillah saya kuat Alhamdulillah. sampai ke pemakaman Ki Jaya Perkasa ini di Gunung Reganis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang prosesnya panjang sekali, melalui ritual, dimandikan di Yang di petilasan Prabu petilasan Siliwangi. Prabu Siliwangi, ziarah ke Wali Songo, Iya, antaranya ke Gunung Jati, ke Sunan Kalijaga, Sunan ke Muria. Sunan Muria, Ya, betul. dan ke yang lainnya, ke Ya, makam-makam yang makom-makom lainnya, yang ya. lainnya. Nah, Banyak betul, juga betul, itu, ada banyak beberapa juga. makom. Karena kalau saya sebutkan terlalu panjang, Ya, ya betul. ya saya tutup aja. Terima kasih banyak Oke. dengan Ki Arya. Oke, luar biasa Pak Omang. Selama 5 tahun itu apa yang dikeluhkan oleh Ade? Yang Apa? dikeluhkan Ade itu pernah ada penyakitnya jalan-jalan di badan. Terasa jalan-jalan Ya, di badan. Ada satu. sesuatu yang jalan-jalan Ya, di badan. yang gerak-gerak di badan. Gerak-gerak di Satu. badan. Dua lagi, sakit kepala yang luar biasa Sakit hebat. kepala yang luar Yang biasa hebat. Sampai medis sendiri nyerah Iya. di Bangka Berarti Belitung. sudah sering melakukan pengobatan secara medis. Dua bareng itu. Sudah dicek Udah itu di melalui CT scan. ya Iya. di Bangka Belitung nggak ada alat di scan itu. Suruh ke Jawa, saya ke Jawa, di scan otak, ke Alisara, Ada nggak penyakitnya itu di scan? Nggak ada. Nggak ada justru. penyakitnya. Dokter sendiri bingung. sampai bingung. Oke. Jadi katanya saya kasih obat, ya nggak tahu kan sakit, saya Dikasih bilang. obat. Dikasih Oke. obat sampai aja. ketemu Ki Arya juga masih makan obat dari Masih dokter. makan obat waktu ketemu pertama Iya, kali ya. masih bawa obat itu. Yang dirasakan gimana deh? Kepalanya tuh. Kepalanya kayak ada yang jepit gitu. Kayak yang dijepit. Otak Rasa tuh kayak gepeng. dijepit, gepeng rasanya. Gepeng Dipres rasanya. ya, kayak Dipres, kayak dipres rasanya. Kayak dipres seperti itu Iya. ya. Heeh. Bikin kacau memori semua, mata juga keganggu. Heeh, mata. Mata tuh nggak bisa kabur, nggak bisa lihat huruf. Nggak jelas kabur Nggak pandangannya. kabur pandangannya. Waktu datang pertama kali di Padepokan ada spanduk di depan jarak 2 meter 3 meter. Iya. Itu tulisan nggak kebaca ya? Nggak kebaca. Hapus ya? Tulisan gitu gedenya nggak Iya. kebaca. Tapi alhamdulillah sekarang Alhamdulillah sekarang kebaca. sudah kebaca, jelas. Sudah sembuh. Luar biasa. Kepalanya Enteng. enteng ya. Terus apalagi yang dirasakan selama 5 tahun itu? Tadi ada yang jalan-jalan ya. Ya, ada yang jalan-jalan. Oke, yang terus bisikin. ada yang bisik. Oh iya, terus ya apa namanya? Napas panas. Iya, katanya. panas. Napas panas sebelumnya ya. Panas. Oke. Terus kemudian apalagi sering ada yang bisikin. Mm-mm. Terus selama 5 tahun itu ada hal-hal kejadian apa lagi yang itu? Yang aneh-aneh itu? Aneh-aneh sih. Nggak ada. Enggak, maksudnya yang seperti ada pernah ceritakan itu. Itu yang Ya, batang suruh Dibawa ditebang tanpa apa. sadar. Oh, yang itu. Iya, Selama 5 tahun pernah. malah itu yang bulu mata ke atas gitu, panjang-panjang ya. Oh, jadi kalau melihat orang lain itu serem ya? Serem, melihat Iya, semua terlihat. orang serem. Iya. Bulu matanya yang atas ke bawah panjang, yang Panjang. bawah ke atas panjang, Iya, jadi serem, kayak- takut sama orang lain. Kayak pandangan saya kayak dijungkir balikan gitu. Oh gitu ya, pandangannya seperti itu. Terus juga dia pernah cerita ke saya, Iya. pernah juga tanpa sadar pergi ke suatu tempat. Iya, benar. Iya, itu apa namanya, dibisikin goib gitu ya. Iya. Seperti sampai Pak Oman sendiri nyari-nyari gitu ya. Iya. Itu kejadiannya gimana kejadiannya? Ceritakan deh. Ceritakan. Yang merasakan. Tempo hari itu ini apa? Ada ngajak. Ini mau berobat ke daerah Puncak, Cianjur. daerah Cianjur. Hmm. Jadi nggak tahu kenapa di tengah jalan itu saya pas nyampe saya itu takut lihat yang ngobatin saya. Terus ada yang bisikin jangan. Oh sebentar, potong dulu. Lagi ada yang ngedoa supaya nggak mengganggu. Kita ke sana ya. Oke. Kita pindah ke sana. Kita ke sana. Oke, saudara-saudara, kita pindah ke daerah sini ya. Ya, ke daerah sini. Ya, ke sini. Kita lihat ini suasananya sangat indah sekali di pagi hari ini ya, sangat sejuk dan apa namanya, bisa dilihat embun ya. Apa namanya tuh? Kabut ya. Kabut. Kabut ya, sangat terlihat sekali. Dan ini adalah di puncak gunung ya, di puncak gunung.
Dan dari sini kita bisa lihat sekitarnya. Oke, dilanjutkan lagi tadi Adeh ya. Oh, Sini, iya. Adeh. Ini apa? Ya. Tempo hari kan saya tuh ini sama teman tuh berobat ke pernah ya? puncak. Oh, pernah di puncak di Iya, Bogor. Di Bogor. Oh, pernah. Di puncak. Jadi begitu sampai di puncak, saya itu takut lihat yang ngobatin saya. Oh iya. Nggak Jadi tahu kenapa. selama ini takut kalau diobati, melihat sama yang ngobati takut gitu. Iya, ya? takut. Terlihatnya gimana? Nggak, ya kelihat orangnya sih biasa gitu, tapi nggak tahu perasaannya takut gitu. Takut gitu ya. Nah, perasaannya itu terus? takut. Kacau. Udah itu saya kabur. Oh, kabur. Nah, kabur. Nggak tahu jalan sama sekali ya. Seininya aja, sejalannya aja. Nah, pas waktu saya jalan itu ada perubahan. Tek. Hah? Kok orang kayak begini semua? Kayak begini bagaimana? Iya, kayak ke Bulunya ke atas, Oh, bulu bulunya matanya ke panjang-panjang atas, semua ya. ngelihat orang Pas tuh ya. waktu berangkat sih Lihat semua enggak. orang, lihat semua orang gitu ya. Pas waktu berangkat enggak. Tapi pas waktu saya kabur dari tempat mau berobat itu, saya itu beda pandangannya. Lah, kemana ini? Sampai saya bilang, Pak, cariin Ustadz yang jago ini, saya kemana ini? Saya bingung. Iya, ya. Saya bingung. Jadi selama beberapa jam, beberapa hari itu tersesat gitu ya. Iya, tersesat entah kemana, dan kemudian akhirnya lama-lama sadar, alhamdulillah ya, akhirnya ditemukan kembali ya. Iya. Itu ditemukannya di mana tuh? Di pom bensin Cipatat di Bandung ya. Dari Dari Bogor, puncak, dari Bogor. Wow, luar biasa. Dari puncak pergi tanpa sadar dan ketemu di daerah Bandungnya ada apa? Cipatat itu. Cipatat. Gunung Asal apa? turun aja. Gunung Apu Cipatat. Gunung Apu. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan jadi sudah berbagai upaya dilakukan ya untuk kesembuhan adik ini. Iya. Ya. Terus ada juga Bapak pernah cerita ke saya sempat putus asa. Betul. Benar. Betul. Putus asa gimana? Bisa ceritakan? Putus asa jadi saking sakit kepalanya ya saya nggak ketahan. Pernah saya putus asa bilang, Pak, kalau saya pulang duluan ikhlasin. Saking putus sakit, asa, merasakan sakit yang luar biasa, dan sudah berobat tapi belum ada kesembuhan, sehingga putus asa. Iya. Betul. Oke, sempat seperti itu ya. Sempat. Terus tanggapan ibu gimana? Tanggapan ibu karena saya sama ibu udah berusaha sampai dia bilang, ya Allah, kalau mau diambil silahkan, saya ikhlas, asal jangan disiksa anak saya. Sampai dia bilang begitu. Sampai bilang begitu ya. Sampai bilang, tapi alhamdulillah sekarang masih diberikan kesembuhan. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak bisa tahu saya datang ke Padepokan Bumi Singalodra, tahunya dari mana? Nah, kebetulan ada saudara saya tuh wisata ke Belitung, Pak Didi itu ponakan. Alhamdulillah cerita mengenai Kiai Rodra gitu. Terus ya saya diajak sama dia, sama ya, anak buah Haki juga. Oh iya, betul juga anak buah Haki juga. Jadi Pak Didi itu masih saudara. Masih Pak saudara. Mama. Nah, Ya, ternyata betul, Pak Didi itu adalah alumni MKS tingkat 1. Ya, akhirnya alhamdulillah melalui Pak Didi, alhamdulillah datang ke Padepokan. Dan saya sarankan untuk bermalam di Padepokan. Saya sebenarnya tidak membuka pengobatan. Saya lebih suka memberikan pemberdayaan diri, mengadakan pelatihan, mengadakan gemblengan ya. Saya tidak buka pengobatan alternatif ya, makanya di Padepokan saya jarang sekali pasien, kecuali banyak yang belajar ya. Kalau banyak yang belajar banyak ya, karena memang buka pembelajaran, penggemblengan, keilmuan mantra Krama Surjani. Tapi karena yang telepon yang minta tolong Pak Didi salah seorang alumni, maka mau tidak mau saya terima, dan alhamdulillah mungkin itu jalan kesembuhan. Amin. Daripada ada Irfan Fauzi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sama Aki. Benar-benar luar biasa. Berarti di Padepokan itu berapa hari tuh, Pak? Proses penyembuhan berapa hari tuh? Kurang lebih sih 2 minggu kayak. Kurang lebih 2 minggu misalkan potong-potong. Oh gitu betul. Kan? Ya. Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Potong-potong. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sembuh total penyakit yang diderita selama 5 tahun. Bahkan ada jin yang kemarin Bandel susah itu, dikeluarkan, yang bandel yang memang sudah bersemayam dalam tubuhnya Betul. sudah lebih dari 10 tahun.
Kalau Aki, makanya Iya. Aki juga disebut setan namanya. Betul, betul. Ya, keluar Ya, dari daerah memang itu Setan sempat ini. sempat terjadi perlawanan di video Iya, sebelumnya. betul, Mungkin betul. mungkin Anda lihat ya di YouTube saya di video Iya. sebelumnya yang waktu di yang Sunan Kalijogo ya, di situ. betul, ya, sudah. Di situ jinnya sangat ganas sekali untuk tidak mau dikeluarkan dan pindah-pindah, itu raja jinnya yang memang diarahkan untuk supaya Menghancurkan si sakit Ade. nggak sembuh-sembuh, supaya nggak bisa dimiliki oleh orang lain, Iya. dan juga supaya harta orang tuanya itu Berantakan. berantakan. Dan alhamdulillah itu sudah terjadi, dan insya Allah ya karena Amin, atas izin Allah mulai saat ini juga dan untuk selama-lamanya sudah terbebas daripada itu semua dan kembali bangkit berjaya Amin, dan ya sembuh Allah. untuk selama-lamanya. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Oke, luar biasa ya Pak ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah ya. Akhirnya tuntas sudah proses penyembuhan yang diderita oleh Ade selama 5 tahun, penyakit aneh, penyakit gaib, boleh dikata penyakit santet. Alhamdulillah ya. Mohon doa restunya, insya Allah mudah-mudahan ya Ade sembuh untuk selama-lamanya, dan bukan hanya sembuh penyakitnya, Amin. tetapi Ade juga diberikan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Amin. Dan terbuka aura jodohnya. Amin. Amin. Ya, dan kemudian dilimpahkan rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Kemudian nanti akan ada kesaksian dari Ibu Enih juga ya, yang juga sembuh alhamdulillah dari santet selama 7 tahun. Tapi nanti di video selanjutnya ya. Nah, karena ini durasinya sudah lumayan lama ya. Oke, saksikan video berikutnya. Oke. Salam sejahtera dari saya ya, Arya Lodra, untuk kami semua yang ada di sini dan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam. Yang nyutingnya ini Mas Eko Purnomo dari Magetan, luar biasa, yang sedang ambil keilmuan mantra krama suryani juga. Alhamdulillah ya, luar biasa, mantap.